Di laboratorium, perilaku yang aman dan penggunaan alat pelindung diri yang tepat sangat penting untuk mencegah paparan pribadi terhadap bahan berbahaya. Namun, jika terjadi paparan atau biohazard pada mata atau kulit, penting untuk mengetahui tindakan yang harus diambil. Video ini bertujuan untuk mendemonstrasikan penggunaan peralatan keselamatan seperti eye washer dan shower emergency dalam mengatasi situasi darurat serta respon darurat. Pastikan untuk selalu mengenakan pelindung mata untuk perlindungan maksimal dari percikan bahan berbahaya. Jangan pernah menyentuh mata saat berada di laboratorium karena tangan mungkin telah terkontaminasi. Jika mata terkena bahan kimia atau cairan infeksius, segera menuju ke stasiun eye washer terdekat. Aktifkan aliran air dengan menekan tuas atau pegangan, kemudian tempatkan mata langsung ke dalam aliran air dan tahan kelopak mata terbuka selama 15 menit. Pencucian ini mungkin terasa tidak nyaman, tetapi untuk benar-benar mengeluarkan bahan berbahaya dari mata. Minta bantuan orang lain untuk memanggil keamanan atau petugas K3 dan mengecek lembar data keselamatan atau MSDS untuk mengetahui langkah lebih lanjut. Jika terjadi percikan bahan kimia kecil pada tangan atau lengan, lepaskan jas laboratorium dan segera pergi ke wastafel terdekat untuk membilas area kulit yang terkena selama 15 menit. Selalu periksa lembar data keselamatan atau MSDS untuk instruksi lebih lanjut dan pastikan melaporkan paparan ini kepada penanggung jawab laboratorium agar dapat terdokumentasi dalam laporan insiden. Jika terjadi tumpahan bahan kimia pada area tubuh dalam jumlah besar, segera gunakan shower emergency. Lepaskan pakaian yang terkontaminasi dan biarkan air mengalir selama 15 menit untuk membilas seluruh tubuh secara menyeluruh. Dalam kondisi ini, abaikan rasa malu karena penting untuk segera menghilangkan semua bahan berbahaya dari tubuh. Mintalah bantuan untuk mengecek lembar data keselamatan atau MSDS dan pastikan untuk melapor ke penanggung jawab laboratorium. Apabila ada peralatan gelas yang jatuh dan pecah, jangan dibersihkan dengan tangan kosong. Gunakanlah alat pembersih yang tepat untuk menghindari cedera akibat terkena pecahan kaca. Bila terjadi tumpahan cairan kimia, segera bersihkan tumpahan secepatnya dengan bantuan laboran. Buanglah sampah ke tempat sampah yang telah tersedia. Jangan membuang limbah laboratorium di luar tempat khusus yang telah disediakan. Jika terjadi tumpahan di LAF, segera hentikan aktivitas. Padamkan bunsen dalam LAF dan tetap tenang. Gunakan disinfektan alkohol 70%, kemudian semprotkan disinfektan secara merata di atas permukaan meja LAF. Biarkan disinfektan bekerja selama 30 menit agar bahan biologis terinaktivasi sepenuhnya. Semprotkan kembali disinfektan ke area tumpahan untuk pembersihan terakhir, lalu biarkan selama 20 menit untuk memastikan area bebas dari kontaminasi. Jika terjadi tumpahan di lemari asam, segera hentikan aktivitas dan tetap tenang. Lakukan identifikasi jenis tumpahan dan sumber tumpahan bahan kimia. Jika tidak mengenali sifat cairan dan kimia tumpahan, kosongkan daerah sekitar tumpahan dan laporkan insiden kepada penanggung jawab laboratorium. Perhatikan SDS atau Safety Data Sheet yang berhubungan dengan tumpahan kimia. Lingkupi atau batasi tumpahan kimia dengan absorben berbentuk SOCS memanjang. Gunakan bahan penyerap seperti tisu absorben atau underpad untuk mengelap atau menutupi area tumpahan. Lakukan metode mengelap secara melingkar dari luar ke dalam untuk membatasi penyebaran tumpahan. Buang bahan yang terkontaminasi ke dalam kantong limbah biohazard yang sesuai untuk menghindari kontak langsung. Lakukan kembali pengelapan area tumpahan untuk pembersihan akhir, lalu biarkan selama 5-10 menit untuk memastikan area bebas dari kontaminasi. Bersihkan kembali permukaan dengan tisu baru sebelum melanjutkan aktivitas di lemari asam. Setelah selesai, pastikan untuk melaporkan insiden kepada penanggung jawab laboratorium agar dapat didokumentasikan.
Keselamatan di laboratorium adalah tentang disiplin dan tanggung jawab. Dengan mengikuti prosedur yang benar, kita akan menciptakan lingkungan yang aman bagi diri kita, orang sekitar, dan lingkungan. Terima kasih telah menyaksikan materi biosafety dan biosecurity.